Oh, gerak jalan terus gerak jalannya sama tim apa sendiri? Perorangan? Sama tim. Oh, sama tim. Nah, terus ada dapat apa dari lomba itu? Nggak dapat apa-apa. Oh, nggak dapat apa-apa, tapi bergabung bersama tim ikut lomba itu juga sudah luar biasa. Semangat, Eklesia. Semangat, Gave. Terima kasih. Adik-adik yang lain ada? Yang lain silahkan. Adik-adik yang lain silahkan. Kakak kalau ada ruang kesaksian pasti kakak bersaksi. Ya, kakak suka bersaksi soalnya. Ada di sini? Kayaknya berkat itu pengen ngomong deh, tapi berkat nahan-nahan terus. Ayo berkat, silahkan. Kamu senyum-senyum aja dari situ. Ayo, silahkan. Ikut lomba apa kamu? Lomba estafet, Kak. Estafet lari, jalan, Lari, Kak. lari. Terus ada dapat apa dari situ? Perorangan atau estafet Kelompok. perorangan? Kelompok. Iya. Oh, kelompok. Ya. Iya. Kayak itu ya, kasih apa melanjutkan gitu ya? Ya, Kak. Di tongkat gitu. Oke. Terus dari lomba itu kamu lomba di sekolah atau lomba di rumah? Tadi, Kak, pulang les. Tadi dari les. Oh, dari tempat les. Terus dari lomba itu ada dapat apa? Belum dibuka, Kak, hadiahnya. Oh, belum dikasih tahu hadiahnya. Belum dikasih tahu juga yang juara ya. Ya, Tapi Kak. juara. Juara, Kak. Wow, selamat ya. Semangat, semangat, semangat di tempat lesnya. Nah, Rahel nih senyum-senyum dari tadi. Rahel, ayo silakan. Aku nggak ada lomba, Kak. Jadi ngapain? Gak ikut lomba berarti di rumah aja ya? Atau melihat orangnya ikut lomba? Hari Senin lomba di sekolah, Kak. Oh, lomba di sekolah. Terus ikut apa? Lomba apa? Senin minggu depan, Kak. Oh, baru Senin depan. Oke deh, semangat Rahel. Iya. Nah, siapa lagi? Kakak kasih satu lagi. Ayo, yang Saya mau. Siapa? Siapa itu? Maliaki. Oh iya, silakan Maleki. Tadi di sekolah kita lomba tarik tambang. Tarik tambang, tenagamu Ya, pasti luar biasa ya. ya kita Orang, juara satu. wow, hebat kali kau ya. Dengan lompat Ya, karung juga kita lompat yang pertama juga. wow. Kakak cuma bisa bilang wow. Ya, juara satu tarik tambang. Juara satu apa lagi tadi? Lompat karung Lompat karung. Bapak Presiden. dengan ambil tepung. Oh gitu. Semangat kali ya. Ya, Oke deh. Selamat Maleaki. Dapat juara ya. Semangat, semangat, semangat. Ya. Sekali lagi yuk kita ya. bilang Indonesia merdeka. 2, 3, iya. Indonesia merdeka. Merdeka. Oke deh ya. Adik-adik Indonesia kita merdeka. iya. Adik-adik kita mengucap syukur sama Tuhan karena Indonesia sudah merdeka dan sudah berumur 78 tahun. Ya, 78 tahun sudah cukup, sudah lansia ya adik-adik ya. Nah, adik-adik inilah penerusnya. Ya, kita-kita ini penerusnya. Generasi anak panah jadi penerus buat bangsa ini. Buat kerajaan Tuhan. Amin. 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 Yuk, adik-adik kita tutup ruang kesaksiannya. Sekarang kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang Paulus. Ya, oke, mari kita satukan hati kita semua dalam sikap berdoa.
Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap adik-adik kami yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak yang hadir malam hari ini, biarlah hatinya terbuka akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau menjamah, mengurapi setiap hati adik-adik kami yang hadir malam hari ini. Biarlah setiap hati-hati kami Tuhan, hati-hati yang lemah lembut, hati-hati yang rendah hati, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, biarlah hati kami siap untuk mendengarkannya. Hati kami juga siap untuk memperhatikan dengan seksama apa yang Roh Kudus mau untuk kami juga lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini, mengurapi setiap adik-adik kami dan juga teman-teman kami, adik-adik kami yang gak bisa hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada. Roh Kudus, lawat mereka satu persatu. Engkau menjamah, Engkau mengurapi dan melindungi mereka. Engkau menjaga tiap langkah mereka Tuhan, sebagaimana Engkau menjagai adik-adik kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tutup bungkus setiap jalannya pemberita firman Tuhan dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh membuka hati kami lebar-lebar buat kebenaran firman. Biarlah setiap benih firman yang ditabur boleh jatuh di tanah yang baik, di hati yang siap. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang mengcover setiap tempat yang kami tempati saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan, kami menghancurkan setiap intervensi si iblis, setiap panah api si jahat, setiap roh yang berasal dari Tuhan, setiap roh yang ingin mencuri benih firman. Kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Roh Kudus mengcover hati, jiwa, roh kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami. Sehingga kami mampu menangkap dengan baik apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya, kita katakan, amin. Oke deh. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom, Kak. Salam. Salam karya. Salam. Junior, kita sudah amin Junior. Iya. Oke deh. Adik-adik tadi kakak sudah kasih contekan sedikit. Hari ini anak tangguh bagian keberapa? 11. Oke. Tokoh siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Paulus. Oke deh. Yuk kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9. Adik-adik tahu Kisah Para Rasul? Ada di perjanjian mana? Baru. Perjanjian baru.
sebelum kita bahas tentang Paulus. Sebelum bernama Paulus, ya, Paulus ini seorang tokoh luar biasa. Kakak mengagumi tokoh Paulus ini, ya. Kakak sangat-sangat mengagumi tokoh Paulus. Di samping Tuhan Yesus sudah pasti, ya. Tokoh Paulus ini luar biasa. Hidup kakak, ya, banyak terinspirasi, ya, dari tokoh Paulus. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, ya, sebelum bernama Paulus, kakak mau tanya sama adik-adik, siapa nama sebelum bernama Paulus? Siapa namanya? Saulus. Ya, dia itu seorang yang bagaimana sebelum akhirnya dia memberitakan Injil kemana-mana. Dia seorang yang bagaimana sebelum akhirnya dia bertobat. Seorang pembunuh, oke. Seorang yang suka apa lagi? Orang Seorang jahat, yang Kak. sangat kejam, ya. Dia suka menganiaya, mengancam pengikut-pengikut Kristus. Adik-adik, kakak mau tanya sama kalian. Kalau ada yang mengancam kita atau ada yang menganiaya kita, itu baik apa tidak? Tidak. Itu sudah pasti tidak. Karena itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Kalau ada yang mengganggu hidup kita, ada yang mengancam hidup kita, ada yang menganiaya hidup kita, apalagi kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, ya, itu sesuatu yang tidak baik. Nah, adik-adik, ya, sebelum bernama Paulus adalah Saulus, ya. Saulus itu, ya, dia itu seorang yang suka menganiaya pengikut Kristus, ya. Kerjaannya mengancam atau menganiaya atau membunuh pengikut-pengikut Kristus, ya. Kalau dilihatnya ada yang mengikut Kristus, pasti diancam, dibunuh, dianiaya sama Saulus. Adik-adik coba perhatikan. Tetapi orang yang seperti ini, orang yang tadinya hidupnya, ya, suka mengancam, suka membunuh, suka menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ternyata Tuhan menjumpai dia. Tuhan menjumpai dia. Ya, kita lihat yuk Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Tuhan tangkap Saulus. Kisah Para Rasul 9. Oke. Yuk kita lihat Kisah Para Rasul 9 di ayat 3. Salah seorang kakak minta junior yang baca. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Junior, silahkan. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Junior, silakan baca. Dia kayaknya sinyalnya kurang bagus. Putus-putus, Kak. Oh, putus-putus. Kakak minta Melki deh yang baca. Sinyalku jelek, Kak. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa. Maaf ya, Dek. Kakak minta Maleaki yang baca Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Suaranya dibuka mic-nya. Silahkan. Di dalam perjalanan ke Damskil ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memacari dari langit melilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya sesuatu yang berkata kepada Saulus. Para Rasul 9 ayat 3 loh, Dek. Ayat 3.
Apa bunyinya dalam perjalanannya itu? Ayo. Dalam perjalanan ke Damskil. Ya, ketika Ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. ya di ayat tempatnya kakak minta Matthew, silahkan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Iya, oke deh. Adik-adik sampai di sini adik-adik sudah paham ya. Jadi ya, sebelum bernama Paulus adalah Saulus ya. Saulus ini ya seorang yang tadi mengancam, menganiaya, membunuh pengikut-pengikut Kristus. Ya, pekerjaannya dia adalah pembuat tenda. Ya, didampingi oleh Aquila dan Priscilla. Wow, di sini ada Priscilla ya. Ya. Si Saulus ini pembuat tenda ya. Pembuat tenda bersama siapa tadi? Aquila dan Priscilla. Di sini ada Priscilla ya dari Papua. Salam Priscilla. Shalom Karya. Ya, kamu tuh luar biasa ya nemanin Paulus. Ya, biar kamu juga jadi Paulusnya Tuhan ya. Amin. Oke. Nah, adik-adik, dia itu pekerjaannya adalah pembuat tenda, ya. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, ya, dia itu seorang Farisi. Paulus ini seorang Farisi, ya, seorang Farisi. Dalam perjalanan ke Damsyik, ini seorang pembunuh tadinya, ya. Sebelum akhirnya bernama Paulus, dia itu seorang pembunuh, seorang penganiaya, seorang yang suka mengancam, ya, pengikut-pengikut Kristus. Dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Ya, ada satu penglihatan ya, seperti tadi dibilang apa? Ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia dan rebah ke tanah ya. Jadi ada cahaya, ada penglihatan, ada sinar yang sangat terang ya, ada sinar, ada kemuliaan Tuhan di situ yang memancar yang mengelilingi Saulus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dia rebah ke tanah ya. Dan di ayat 5, coba kita lihat. Di ayat 5 dikatakan apa tadi? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nah ini Saulus ya, ketika dikelilingi oleh cahaya yang memancar dari langit, ya mengelilingi dia bertanya. Ya, dia bertanya. Di ayat 5 kita lihat, yuk. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi adik-adik, sebenarnya yang dianiaya Saulus adalah Tuhan. Ya, kalau dia menganiaya kita, berarti dia menganiaya Tuhan. Ya, di situ dikatakan di ayat 5 dikatakan apa tadi? Engkau sudah menganiaya aku. Ya, maksudnya Tuhan. Ya. Akhirnya dalam pertobatannya dia berubah ya menjadi Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Nah, adik-adik, Tuhan ya memberikan penglihatan, menampakkan diri kepada Paulus. Ya, adik-adik kakak percaya seseorang itu mengalami pertobatan itu berbagai macam ya, ada melalui pujian ya, ada melalui mimpi, ada melalui penglihatan seperti Paulus tadi ya, dari Saulus menjadi Paulus ya. Terus ada juga melalui pengalaman pribadi bersama Tuhan ya, melalui firman Tuhan, Roh Kudus bisa bicara ya. Ada melalui ibadah, banyak macam Tuhan bisa menjamah hati seseorang yang keras seperti Saulus ini. Seorang penganiaya bisa dijamah Tuhan. Ya, adik-adik masih ingat Petrus bagaimana dijamah Tuhan minggu lalu? Petrus dijamah Tuhan
Dari penjala ikan menjadi penjala apa? Manusia. Iya, Kak. Dan Tuhan langsung bicara sama Petrus, ikutlah aku, ikutlah Tuhan. Nah, sama adik-adik. Kalau Paulus melalui penglihatan, ya, kita lihat yuk, apa maksud dan tujuan Tuhan yang menjamah Paulus. Yuk, di ayat 15. Kakak minta di ayat 15, silahkan Priscilla. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Nanti kita mau lihat tokoh Paulus ini seorang yang tangguh di hadapan Tuhan. Sangat tangguh. Kita lihat di ayat 15. Coba Priscilla baca, silakan. Karya suaranya putus-putus. Priscilla baca di ayat 15. Ayat 15. Silakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wow. Nah, adik-adik coba perhatikan di ayat 15 tadi. Tuhan telah memilih Paulus, dikatakan apa? Dia ini alat pilihanku. Ya. Coba kita lihat, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Untuk apa adik-adik? Memberitakan nama Tuhan. Untuk dia pergi memberitakan Injil ke bangsa-bangsa, ke raja-raja, dan juga ke orang-orang Israel. Itu luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus itu ya menjamah hati seseorang, ya itu enggak sembarang. Ya seperti Paulus ini, ya dipilihnya dia, dipanggilnya dia untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Padahal adik-adik, kita tahu latar belakang Paulus tadi ya. Dia seorang pembunuh, seorang penganiaya, dia seorang yang suka mengancam. Tapi orang yang seperti ini, yang jahat seperti ini, Tuhan bisa jamah, Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa taklukkan. Ya, karena apa? Karena Tuhan mau pakai hidupnya untuk memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Memberitakan Injil ke raja-raja. Memberitakan Injil ke orang-orang Israel. Itu luar biasa adik-adik. Siapa dari adik-adik ini mau mengalami, ya, mau menerima panggilan Tuhan dalam hidup adik-adik? Ada di sini? Katakan, saya mau dipanggil Tuhan. 2, 3, Saya ya. mau. Saya mau dipanggil Tuhan. mau menjadi Tuhan. 2, iya. Saya mau Menjadi anak Tuhan. Alat pilihan Tuhan. Alat pilihan menjadi Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, dari adik-adik nih, kakak yang benar aja, saya kan masih sering kali berantem sama mama, suka melawan mama, saya sering bohong, saya sering nyontek, saya kalau disuruh belajar nggak belajar, saya malah main game, Kak. Saya kalau disuruh tidur, saya nggak tidur, saya main-main, Kak. Kayaknya nggak pantas deh
Tuhan zaman saya nggak pantas, saya sering banget deh, pokoknya bikin mama papa kesel, bikin kakak abang kesel, bikin adik kesel, bikin orang lain kesel, apalagi sama Tuhan Yesus. Saya sering disuruh berdoa, saya nggak berdoa Kak, disuruh belajar, saya nggak belajar Kak, disuruh tidur, saya nggak tidur. Saya main game-game terus loh, Kak. Lebih asik deh, Kak, kalau main game. Lebih asik deh, Kak, kalau main. Lebih asik deh, Kak, kalau bla 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 bla. Adik-adik, sekalipun kita seperti itu, Tuhan bisa jamah. Kalau Paulus aja Tuhan jamah, apalagi adik-adik. Makanya adik-adik belajar seperti Paulus. Ya, dia itu mau menerima panggilan Tuhan. Itu satu teladan yang luar biasa. Ya, dia mau menerima panggilan Tuhan. Dia nggak lihat nih, dia nggak lihat apa? Dia nggak lihat, saya dulu suka ngancam, saya dulu suka nganiaya, saya dulu suka bunuh. Tapi ketika Roh Kudus, ketika kemuliaan Tuhan menyinari dia, mengelilingi dia, ternyata Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa buang kehidupan sifat-sifat yang lama dalam diri Paulus. Dalam diri Saulus, belum jadi Paulus ya. Dirubahnya. Makanya dia mau menerima panggilan Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, apa yang membuat Paulus itu luar biasa? Yuk, apa yang membuat Paulus akhirnya menerima panggilan Tuhan dalam hidupnya? Dan dia salah satu ya tokoh ya bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam hidup Paulus. Dia itu gak cuma sekedar menerima panggilan Tuhan, tapi dia benar-benar dia praktekkan, dia lakukan adik-adik. Ketika Tuhan memilih Paulus, dia langsung bergerak adik-adik. Dia bergerak sejauh mungkin. Karena tadi Tuhan bilang apa? Dia akan dipakai untuk memberitakan Injil kemana tadi adik-adik? Ayat 15 tadi pergi kemana? Ke bangsa-bangsa. Kemana lagi? Ke raja-raja dan orang-orang Israel, Kak. Raja dan orang-orang. Adik-adik kakak mau tanya, si Paulus ini bergerak apa diam aja, diam di tempat? Gerak, Kak. Bergeraknya cepet dia adik-adik, dia nggak main-main. Makanya adik-adik kalau waktunya Zoom benar-benar. Kalau waktunya belajar benar-benar. Main gamenya nanti dulu. HP-nya singkirin dulu, belajar dulu, fokus. Kalau waktunya nyembah Tuhan, jangan celengak-celengok. Jangan mulutnya dikunci, namanya nyembah Tuhan. Ya, jangan mulutnya dikunci, mulutnya dibuka. Kita bukan adik-adik waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan bukan sama kakak, tapi sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Makanya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Si Paulus ini sungguh-sungguh adik-adik. Ketika Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa, dia lakukan adik-adik. Dia bergerak, dia nggak main-main lagi. Dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yuk kita lihat ya, apa yang membuat dia itu luar biasa. Yang pertama, kita lihat ayat 17. Kakak minta coba Angel baca di ayat 17. Kisah Rasul 9 ayat 17, apa yang membuat Paulus itu luar biasa? Di ayat 17-nya, silakan. Lalu pergilah anak ke situ dan masuk ke rumah itu, lalu tangganya ke atas Saulus. Katanya Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu
di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepada supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Buat luar biasa. Iya, makasih Angel, makasih Rafael. Ya, kalau kakak minta Angel itu berdua ya baca. Ya, itu semangat kali anak Toraja. Ya, oke. Adik-adik, apa yang bikin Paulus itu luar biasa? Yang pertama adalah dia penuh Roh Kudus, adik-adik. Yang pertama penuh Roh Kudus. Ya, dia penuh Roh Kudus. Adik-adik, kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, adik-adik mau dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus nih, Roh Kudus hinggap dalam hidupnya, Roh Kudus hinggap dalam dirinya, dia akan terus pergi, bergerak seperti yang Roh Kudus mau. Ya, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia nggak akan diam. Dia nggak akan berhenti untuk bersaksi. Dia nggak akan berhenti untuk memberitakan Injil. Dia akan terus bergerak. Ya. Yang pertama adalah Paulus penuh Roh Kudus. Yang kedua, apa yang membuat Paulus luar biasa? Apa yang membuat Paulus berbeda? Yang kedua, yuk ayat 27. Ayat 27, kakak minta berkat. Silahkan. Ayat 27. Kisah para Rasul 9:27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan bicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Iya. Dia yang kedua apa? Memiliki keberanian dalam mengajar. Jadi adik-adik nggak diam lagi ya, nggak main-main lagi, ya. Dia nggak canggung adik-adik, dia punya keberanian, dia jumpai orang, dia memiliki keberanian dalam mengajar. Siapa di sini kalau disuruh mengajar masih takut-takut? Kalau disuruh nyanyi masih takut-takut? Kalau disuruh apa? Disuruh mimpin barisan masih takut-takut? Kalau disuruh berdoa di kelas misalnya masih takut-takut? Ada nggak? Kalau disuruh baca Pancasila masih takut-takut? Ada adik-adik? Oke, Eklesia ya? Eklesia masih takut-takut? Siapa lagi yang masih takut-takut? Adik-adik nih kakak mau bersaksi sedikit. Dulu waktu kakak masih belum menikah, kalau kakak disuruh berdoa kakak takut loh adik-adik. Kakak suka ini nunduk ya supaya nggak dipilih gitu loh. Kakak nunduk adik-adik, kakak merem supaya nggak dipanggil, nggak dipilih. Ya. Kakak tuh takut loh adik-adik. Justru orang yang penakut seperti ini Tuhan bisa pakai loh adik-adik. Dan akhirnya kakak punya keberanian. Ya dari takut awalnya. Adik-adik, kalau adik-adik punya takut, serahin sama Tuhan. Kalau adik-adik merasa, nggak bisa kak, nggak bisa, serahin sama Tuhan. Tuhan bisa pakai orang yang seperti ini. Ya, orang bisa pakai, Tuhan bisa pakai orang yang seperti ini. Nah, adik-adik apa yang membuat, kakak mau tanya, apa yang membuat Paulus berbeda? Atau Paulus luar biasa? Apa adik-adik? Yang pertama, tadi dia merespon panggilan Tuhan, ya. Dia merespon panggilan Tuhan. Yang kedua, dia penuh Roh Kudus. Yang ketiga, dia memiliki keberanian mengajar atau keberanian memberitakan Injil, ya. Yang pertama tadi apa yang membuat Paulus berbeda? Yang pertama, dia merespon panggilan Tuhan. Merespon. Yang kedua, dia
Dia penuh Roh Kudus, Dengan Kak. Roh Kudus. Memiliki keberanian untuk mengajar. memberitakan Injil atau keberanian dalam mengajar. Oke. Nah, adik-adik, ada sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh Paulus. Adik-adik pengen tahu apa? Karakter yang dimiliki oleh Paulus. Yuk kita lihat, yuk. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Ini entar lagi kita akan tutup ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Coba salah seorang baca. Yes, Kyo, coba baca. Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, adik-adik, salah satu sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus adalah apa adik-adik? Coba tadi apa tadi yang dibaca sama Yeskil? Rendah hati. Adik-adik, kalau orang sombong bisa nggak Tuhan pakai? Tuhan nggak mau sama orang yang sombong. Tuhan hanya mau sama orang yang Rendah hati. sadar kita ini nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Sadar kita ini orang yang nggak mampu, tapi Tuhan mampukan. Sadar kita ini orang yang nggak ngerti, tapi Tuhan kasih kita pengertian. Asalkan kita mau aja, Tuhan bisa pakai adik-adik. Ya, adik-adik nggak usah berkecil hati, sekalipun adik-adik masih kecil. Ya, ayo miliki sifat rendah hati. Artinya kita mau belajar. Daripada kita merasa diri pintar, merasa diri hebat, tapi nggak belajar, nggak mau nanya. Yang ada apa? Kalau ibarat pisau, kalau nggak pernah diasah, pisau itu lama-lama jadi apa adik-adik? Tumpul. Ditumpul. Tapi pisau itu sekalipun tumpul awalnya, kalau sering diasah jadi tajam. Nah adik-adik, kita nih sadar kita ini mungkin tumpul awalnya. Kita ini mungkin banyak kekurangan. Tapi karena kita mau belajar, mau berdoa, mau dipimpin Roh Kudus, ya, mau tanya Tuhan, kita mau baca Alkitab terus bertanya sama Tuhan, Tuhan bisa. Dari orang yang nggak bisa jadi sesuatu. Dari orang yang nggak ngerti dikasih pengertian. Dari orang yang nggak tahu apa-apa, Tuhan kasih sesuatu. Dan kita bisa buat apa-apa. Ya, adik-adik mau belajar nggak seperti Paulus? Mau. Dia rendah hati. Adik-adik, Paulus ini menulis 13 surat ya di Perjanjian Baru ya. Dia itu seorang rasul ya yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia begitu bertobat, dia hidupnya dipersembahkan sama Tuhan. Dia nggak diam di tempat lagi. Dia terus memberitakan Injil. Bahkan dia menulis 13 kitab. Dan di Alkitab kita ada surat-suratnya Paulus, adik-adik. Adik-adik bisa baca. Ya, ada surat Roma, ada surat Tesalonika. Ya, adik-adik bisa banyak. Bisa baca ya, ada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Itu suratnya Paulus. Ada lagi surat, ada 13 surat. Ada lagi surat Paulus pada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Filipi. Itu surat-suratnya Paulus semua itu, adik.
Iya, Kolose, ya, itu luar biasa adik-adik. Ya, adik-adik bisa baca Alkitab ini di Perjanjian Baru. 13 suratnya itu adalah suratnya Paulus. Kenapa dia bisa menulis surat ini adik-adik? Karena tadi apa? Yang pertama dia apa? Merespon panggilan Tuhan. Yang kedua tadi dia ngapain? Dia penuh Roh Kudus, Kak. Roh Kudus. Kalau orang yang dipimpin pakai Tuhan luar biasa. Kalau dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa bersaksi. Dia bisa memberitakan Injil, dia bisa mengajar. Dan apa yang dia lakukan itu menjadi berkat loh adik-adik. Bukan untuk kesombongan, enggak. Tapi untuk Tuhan semuanya. Yang ketiga apa tadi? Dia punya keberanian. Dia nggak diam lagi, mulutnya nggak dikunci lagi. Adik-adik juga seperti itu. Tapi kunci dari semuanya adalah dia rendah hati. Itulah anak yang tangguh, anak yang rendah hati. Artinya dia terus bertanya, dia terus minta dipimpin sama Tuhan. Ya, kakak mau belajar seperti Paulus. Ya, bahkan salah satu guru sekolah minggu kakak bilang jiwanya kakak seperti Paulus. Dia bilang. Buat kakak itu luar biasa. Satu anugerah. Ya. Ayo, adik-adik mau belajar seperti Paulus, adik-adik? Mau. Amin. Ya, jadilah sesuai dengan iman. Ya. Oke, sampai di sini adik-adik mengerti? Ya. Apa Ya. karakter yang dimiliki oleh Paulus selain rendah hati? Ya, kunci-kuncinya kakak kasih ya. Dia itu rendah hati. Yang kedua, dia itu komitmen. Ya, dia itu komitmen. Ya, kalau komitmen itu artinya dia akan melakukan, dia akan lakukan. Nah, itu kalau orang berkomitmen dia akan bayar harga, dia akan melakukan apapun. Ya, dia komitmen. Terus apalagi dia itu taat, adik-adik. Dia taat sama panggilan Tuhan. Ya, yang keempat dia setia. Ya, setia. Yang kelima dia itu berintegritas. Dan yang keenam bertanggung jawab. Ya, dia itu bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Oke, kakak ulang. Sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh seorang Paulus. Yang pertama apa tadi? Rendah hati. Rendah Yang- hati, Kak. komitmen. Kak. Yang ketiga Taat. taat. Setia, Kak. Setia. Berintegritas, Kak. Berintegritas. Dan yang keenam bertanggung. Bertanggung jawab, Kak. Adik-adik kakak mau tanya, dari keenam ini ada nggak yang dimiliki sama adik-adik? Sifat dari keenam ini. Ya, karakter dari keenam ini. Ada nggak? Coba, apa? Di sini kalau komitmen misalnya, saya mau bangun jam 5 pagi, saya mau saat teduh sama Tuhan. Dan itu adik-adik lakukan. Saya komitmen membaca Alkitab 3 pasal per hari atau 5 pasal per hari. Itu adik-adik lakukan. Saya komitmen mau yel-yel GAP tiap hari. Itu komitmen adik-adik lakukan. Siapa di sini adik-adik yang komitmen seperti yang dilakukan oleh Paulus? Siapa di sini yang komitmen tiap harinya ngapain adik-adik? Coba kakak mau tanya sama kalian. Adik-adik komitmen apa sama Tuhan di rumah? Komitmen apa adik-adik sama Tuhan? Saya bangun tidur langsung berdoa. Langsung muji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Ada di sini? Ayo, mau ditutup nggak? Ayo, ada di sini yang komitmen sama Tuhan? Apa setiap harinya? Aku baca Alkitab, Kak. Oke, kalau Chelsea baca Alkitab, puji Tuhan. Yang lain? Bangun pagi selalu berdoa, Kak. Oke, berkat berdoa sama Tuhan, puji Tuhan. Yang lain? Berdoa. Syukur. Oke, tadi
Berarti sama dengan berkat. Angel, puji Tuhan. Yang lain? Komitmen apa? Yang lain sama Tuhan tiap hari. Yang lain? Tidak ada? Maleaki? Saya mau belajar sungguh-sungguh, itu juga komitmen loh adik-adik. Pokoknya saya mau di tahun ajaran yang baru ini, saya belajar lebih giat lagi, belajar lebih semangat lagi. Ya, itu juga komitmen. Ya. Kenapa eklesia? Gafe? Rajin belajar. Oke, rajin belajar. Pokoknya adik-adik GAP luar biasa ya. Oke, adik-adik. Oke, kakak ulang. Ya, kita hari ini bahas tentang satu tokoh yang luar biasa di Kitab Perjanjian Baru. Siapa nama tokoh yang kita bahas? Paulus. Paulus itu sebelum bernama Paulus, sebelum di zaman Tuhan, Paulus. seorang Farisi yang apa yang ia lakukan sebelum akhirnya di zaman Tuhan. Membunuh orang. Yesus. Ya, ya pengancam. Membunuh Kristen. Mau tanya, Menyiksa. ya, Membunuh orang Kristen. sifat seperti itu baik atau tidak? Tidak. Oke. Kristen. Tuhan melalui apa? Tuhan menjamah melalui sebuah apa? Ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada apa? Cahaya. Dari mana? Jangan melilingi dia. Lingi Paulus. Ya. Nah, adik-adik kakak mau tanya. Dari seorang Saulus nama Paulus. adik kakak tanya. Si Paulus ini Tuhan memilih dia untuk pelatihan Tuhan untuk memberitakan Injil kemana? Ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, raja-raja, orang Israel, Dan orang Israel. Ke orang-orang. Nah, adik-adik, Paulus itu berbeda atau itu biasa dibantu. Ada 3 hal. Nah, ketika berkata engkau Merespon panggilan Tuhan. respon itu mengatakan iya. Oke, pertama merespon. Kedua, dia penuh Roh Kudus, Pak. Roh Kudus. buat dia berbagai luar biasa. Tapi dalam ya, Memiliki keberanian untuk mengajar. kecil dan besar, ya. Apa yang Saulus bisa mengalami, Paulus bisa mengalami itu ada sifat karakter yang dimiliki oleh Paulus. Yang pertama, Hati. hati. Yang kedua, Komitmen, Kak. yang ketiga, Taat, Kak. taat. Yang keempat, Setia, Kak. Setia. nah, Berintegritas. nah, Tanggung jawab, Kak. adik-adik mau melakukan seperti Paulus, mau belajar teladannya Paulus ke
Tuhannya Paulus, anak tangguh di hadapan Tuhan, seorang tokoh di hadapan Tuhan. Ada surat yang oleh Paulus perjanjian 13, Kak. 13. Banyak apa sedikit? Banyak. Ya, itulah yang membuat Paulus hebat. Itulah yang membuat Paulus luar biasa. Itulah yang membuat Paulus tangguh di hadapan Tuhan. Amin, adik-adik. Amin. Amin. Belajar siap. Yuk kita bilang, saya mau belajar seperti tokoh Paulus. Saya mau belajar seperti Saya Paulus. mau belajar seperti tokoh Paulus. Keras Menyanyi. Saya mau merespon Saya mau merespon Tuhan. Saya bingung. saya Mari Danila. Suara putus-putus Karya. Suara putus-putus kali ya. berani. Oke, adik-adik, ya firman Putus karya. Suara putus-putus. Putus karya. adik. Begini, oke deh. Dengar suara Masih putus. Masih putus-putus. Rafael Angel. jadi sudah dengar suara kakak? Sudah, Kak. Oke deh. Sudah. Oke, adik-adik kita masuk ibadah. Kakak mau tanya sampai di sini adik-adik tentang tokoh Paulus? Enggak. Kita mau tutup sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Oke, yuk katakan apa adik-adik? Ada yang 2, 3 saya nama adik-adik masing-masing. Yang yang takut, damai anak panah yang berkarakter, damai anak panah yang berkarunia, damai anak panah yang siap dilezatkan dan tepat pada sasarannya, itu anak-anak panah di tangan pahlawan. tempat Begini. Nah, diam dulu, Kak. Mama, nanti kita tidak bisa ikuti. Oke deh, adik-adik terima kasih ya. Adik-adik yang sudah mengikuti Zoom malam hari ini. Kakak mau sapa dulu. Udah pasang nih suara. Terima kasih Rafael Angel. Terima kasih, Karya. Iya, terima kasih Maleki. Maleki. Ya Karya. Ya, makasih. Ya. Chelsea. Makasih juga Karya. Kasih juga buat kita Mikael. Makasih Karya. Skill sama Mikael hari ini diam aja. Capek ya? Iya Kak, capek lagi. Ada ikut open turnamen tadi. Adik Matthew.
Iya, semangat ya, Dek ya. Buat Mama juga, Abah, buat Kakak sama ya. Damian, siapa lagi itu? Damian, siapa lagi situ? Om Noel Karya. Oh, iya, Noel. iya, Noel ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Karya. Iya, sama-sama juga, Dek. Iya. Iya, makasih Berkat. Makasih juga, Kak. Si Aurel. Makasih juga, Kak. Iya, makasih Eklesia, Gaveriel. Makasih Kak. Si Rahel. Makasih juga, Kak. Udah. Iya, karena nggak ikut karena dia siap buat besok ya. Topang dalam doa ya. Pakai adik-adik. Makasih buat Kak Jusi. Oke deh. Adik-adik kita mau tutup ibadah kita ya. Adik-adik yuk semangat ya. Adik-adik tidak akan bosan kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita belajar dengan kerendahan hati seperti Paulus tadi ya. Akhirnya dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dia bisa memberitakan Injil ya. Itu satu sukacita loh adik-adik ya. Kakak mau belajar seperti Paulus. Kakak aja masih mau belajar ya. Adik-adik juga harus belajar ya. Oke adik-adik kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Yuk semua dalam sikap berdoa ya. Nanti aminkan setiap doa yang akan kakak ucapkan dan kita nanti akan tutup dengan menerima berkat dari Tuhan ya. Kita mau tutup firman Tuhan dan juga kita mau tutup ibadah kita malam hari. Mari kita semua satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami boleh belajar tentang tokoh yang bernama Paulus. Satu tokoh yang luar biasa. Tuhan bisa pakai hidup Paulus dari seorang yang suka menganiaya orang Kristen atau pengikut Kristus. Tuhan bisa ubah hidupnya. Tuhan bisa jamah hidupnya melalui sebuah cahaya yang menyinari dia, mengelilingi dia. Tuhan jamah kehidupannya, menyelamatkan hidupnya, mengubahkan bagaimana panggilan Tuhan, bagaimana dipenuhi oleh dan bagaimana keberanian memberitakan Injil untuk keberanian. Kami percaya Tuhan, adik-adik GAP sungguh-sungguh mau belajar seperti Paulus. Mau belajar arah. Kami berdoa adik-adik yang tergabung di GAP, dimanapun berada, baik yang hadir malam hari ini maupun yang tidak hadir. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pengurapan Roh Kudus terus mengurapi kehidupan adik-adik kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memperlengkapi mereka, yang membekali mereka kebenaran firman. Engkau yang mempersiapkan pesatkan mereka. Kami di tangan pahlawan. Mereka akan membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Untuk itu Roh Kudus dimanapun adik-adik GAP berada, baik tidak berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah otoritas demi bawa ilahi turun ke atas mereka. Biarlah kuasa Kudus mengurus hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang memberkati setiap mereka. Dan mereka seturut Amin. boleh menjadi anak-anak yang tangguh di hadapan Tuhan. Anak-anak yang milik dengan kuat kuasanya. Hamba percaya Tuhan, mereka adalah teruna-teruna zaman ini. Adalah laskar-laskarmu yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan
kasih. Dan saat ini aku ucapkan blessing Tuhan turun ke atas setiap mereka. Manapun adik-adik berada, baik yang ada di Papua, baik yang ada di Sulawesi, baik yang ada di Jawa Timur, baik yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun mengalir ke tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, diberkati sekolah mereka, diberkati pembelajaran, diberikan roh hikmat kepandaian, roh kecerdasan di atas rata-rata. Mereka mampu, mereka berhasil meraih cita-cita mereka. Tuhan berkati tengah-tengah pergaulan Tuhan. Jagai peliharakan mereka semua Tuhan. Tidak ada satupun dari mereka yang terhilang. Tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal. Tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Karena ada tangan kuat yang selalu menopang, menatang hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan malam hari ini. Kami mau belajar seperti Paulus Tuhan. Bagaimana dia dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dia dengan dan hati, dengan komitmen, dengan ketaatan, dengan kesetiaan, berintegritas dan melakukan apa yang Tuhan dalam hidup. Kami pun mau belajar seperti Paulus, melakukan yang Tuhan mau dan hidup kami. Ini firman ini ke dalam hati adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik mari aminkan setiap doa yang kakak ucapkan. Diberkatilah keluargamu. Lah cita-citamu. Amin. Berkatilah masuk dan keluarmu. Amin. Amin. Depanmu. Pulanglah. Amin. Amin. Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai. Amin. Kepada Amin. adik-adik kalian di tinggal dalam kerajaan sorga. Amin. 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 Salam. Amin. Salam karya. Salam karya. Salam karya. Salam karya. Salam karya. Salam karya. Ya, salam adik. Salam karya.